Selebtubers, isu mengejutkan mencuat ke publik setelah dokumen perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven bocor dan beredar luas di media sosial. Dalam dokumen yang diunggah @nickmin17 disebutkan salah satu alasan utama Baim menceraikan Paula adalah karena kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan sang istri. Yang mana di halaman ke-95 dokumen tersebut tertulis bahwa Paula diduga mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang kemudian ramai ditafsirkan sebagai HIV. Dugaan ini diperkuat dengan kesaksian dua saksi dari pihak Baim, termasuk aktor Teuku Zacky, yang menyebut bahwa Paula pernah dinyatakan positif HIV sebelum menikah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Keramat 128. Namun yang menjadi sorotan tajam, Baim Wong mengaku dirinya tidak tertular HIV. Sikap Baim ini pun menuai kritik, termasuk dari pengacara Hotman Paris. Menurut Hotman, Baim seharusnya tidak membuka aib kesehatan pribadi mantan istrinya ke publik, karena dilindungi kerahasiaannya secara hukum dan etika medis. Dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, itu adalah pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan ini adalah terbukti adanya nuyus tersebut. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon, artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya, istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak, dan terbukti bahwa memang ada hubungan, ya, dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting. Dan yang paling krusial lagi, bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, Muhammad Ibrahim Baim Wong itu sempat ditanya oleh majelis hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh majelis hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin. Akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Baim Wong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses sidang berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut, sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling dipahami, yang harus dipahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Jadi intisarinya terhitung mulai hari ini, Muhammad Ibrahim yang Anda kenal Baim Wong sudah cerai. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kita, kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngobrolin film Neza. Jadi buat saya itu, ya mas, kita di sini sudah benar-benar menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anaknya. Dan kalau saya nggak akan bilang, mungkin akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya berkeluarga juga, ini kan yang keluarga juga ya, pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan habis ini saya juga ada bilang sama Paula, waktu itu ayah saya sudah ada, ibu saya sudah ada, kita pernah cuman kalau memang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini semua tenang, tidak ada lagi untuk kita
mungkin posting atau apa gitu ya, tiba-tiba ada narasi lagi tentang jangan kasih anak-anak. Saya pun secara juga menjaga banget apa yang saya tahu mengenai kejadian atau apapun itu, saya hanya membiarkan pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan pada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna. Penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Menanggapi polemik tersebut, Dr. Evander menjelaskan bahwa HIV memang menular melalui cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan lainnya. Namun, seseorang yang mengidap HIV dan rutin mengkonsumsi obat antiretroviral dapat menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi, sehingga potensi penularannya bisa sangat minimal, bahkan hampir nol. Artinya, secara medis sangat mungkin seseorang tetap negatif meski pasangannya positif HIV, asalkan penanganan medis dilakukan secara konsisten dan tepat. Di samping itu, Dr. Evander juga menekankan bahwa membocorkan hasil medis seseorang merupakan pelanggaran hukum dan etika serius dalam dunia kedokteran. HIV atau kita bilang sebagai human immunodeficiency virus. Jadi ini adalah suatu virus yang cara kerjanya dia menurunkan daya tahan tubuh seorang manusia begitu. Jadi dia bisa bikin daya tahan tubuh kita turun sehingga kita jadi gampang terkena penyakit begitu. Sehingga komplikasi-komplikasi yang muncul pada orang yang terkena HIV itu akan berhubungan dengan terkena macam-macam infeksi begitu, mulai dari infeksi saluran pernafasan sampai ke infeksi kulit, infeksi jamur dan lain-lain begitu. Jadi dia bekerja secara spesifik dengan menurunkan kekebalan tubuh, makanya kita bilang sebagai human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh pada manusia begitu. Yang arti ilmu kedokteran itu selalu berkembang begitu. Yang selama ini kita bisa lakukan adalah pada individu yang terkena infeksi HIV, kita bisa mengontrol infeksinya. Kita bisa menggunakan obat-obat untuk menurunkan angka replikasi atau perkembangbiakan dari virusnya. Kita bisa menggunakan obat-obat untuk memperbaiki daya tahan tubuh seorang penderita HIV begitu. Tetapi satu hal lagi yang penting juga kita ketahui adalah bahwa seorang penderita HIV secara umum kita tahu bahwa dia tidak bisa sembuh, tetapi penyakitnya bisa kita tekan, bisa kita kurangin, dan memiliki angka harapan hidup yang cukup bagus selama yang bersangkutan masih tetap menggunakan obatnya. Dan memang nanti pada perkembangan kedepannya kita akan menemukan obat-obatan yang akan jauh lebih efektif daripada obat-obatan yang tersedia saat ini, yang diharapkan nanti bisa memberikan kesembuhan total nanti pada penderita HIV. Kita bicara penularan begitu ya, penularan. Apakah HIV itu selalu menular? Jawabannya adalah angka penularan HIV bisa kita turunkan menjadi sangat minimal kalau misalnya individu yang terkena HIV itu menggunakan atau rajin minum obat antiretrovirusnya atau ARV kita bilang. Jadi selama seorang individu yang terinfeksi HIV itu rajin minum obatnya, maka angka replikasi virusnya atau kandungan virus di dalam darahnya bisa kita tekan bahkan sampai 0 begitu. Dan bila angka kita bilangnya viral load atau kadar virus di dalam darahnya itu bisa kita tekan sampai 0, maka probabilitas untuk menularkan HIV-nya pada pasangan seksualnya juga menjadi sangat kecil begitu. Dan bahkan juga bisa menurunkan kemungkinan untuk terjadi transmisi vertikal atau infeksi virus dari seorang ibu hamil ke bayinya gitu. Jadi yang paling penting sebetulnya ARV-nya atau obat-obatan untuk menekan replikasi atau perkembangbiakan dari virusnya. Kalau itu bisa ditekan, maka probabilitas penularannya bisa ditekan menjadi sangat minimal begitu. Ya jadi sebenarnya begini, semua rekam medis, semua catatan medis dari pasien, siapapun juga itu adalah rahasia medis yang tidak boleh dikeluarkan oleh siapapun juga begitu. Dalam hal ini bahkan
kami sendiri pun, pasien kami pribadi pun juga tidak akan kita ceritakan ke orang lain, bahkan kita ceritakan ke orang rumah begitu ya, ke orang-orang terdekat kita begitu. Jadi kami sebagai dokter dan tentunya juga sebagai penyelenggara kesehatan pada umumnya, misalnya seperti klinik, laboratorium begitu atau rumah sakit, itu wajib memegang teguh prinsip rahasia medis begitu loh, di mana semua data medis itu adalah hal yang harus kita rahasiakan milik pasiennya secara pribadi begitu, tidak boleh kita sebarluaskan. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana dengan data medis yang bocor begitu kan ya, nah, data medis yang bocor ini kan bisa bocor dari berbagai macam sumber begitu kan ya, bahkan bisa saja dengan sengaja dibocorkan oleh si pemilik rekam medisnya itu sendiri begitu, atau oleh pasiennya sendiri gitu. Jadi ya tentunya kalau kita melihat ada data rekam medis yang bocor, tentunya ya balik lagi di mana sumber kebocorannya, siapa yang melakukan pembocoran itu. Kalau misalnya memang dibocorkan dari si pemilik penyakitnya itu sendiri, ya tentunya itu kan memang kebocoran yang istilahnya disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri begitu. Berbeda ceritanya kalau misalnya ternyata yang membocorkan adalah ya misalnya adalah penyelenggara pelayanan kesehatannya, tentunya ini juga kan harus dilakukan pengaduan dan tentunya langkah-langkah hukum gitu loh, kira-kira ini mau dibawa kemana gitu. Di sisi lain nih guys, psikolog Cassandra Putranto justru menyoroti dampak tekanan psikologis terkait polemik perceraian Baim dan Paula Verhoeven. Ia menilai polemik ini berpotensi menimbulkan tekanan psikis serius terutama bagi Paula, apalagi ketika masalah pribadi menjadi konsumsi publik. Meski Paula tampak tenang dan memilih diam, Cassandra menegaskan pentingnya tetap memperjuangkan hak dan keadilan sebagai perempuan dan warga negara. Ia juga berharap ada penanganan cepat dari tokoh-tokoh hukum dan medis untuk membuat dukungan yang tepat. Jadi ini belum inkrah istilahnya gitu ya, apalagi dokumennya kemudian menyebar. Jadi ini sudah jelas ada baik pelanggaran etika, kemudian juga pelanggaran hukum gitu ya. Dan yang jelas sangat tidak tepat, sangat tidak bisa diterima karena ini justru menjadi bukti bahwa telah terjadi kekerasan kepada seorang perempuan di negara Indonesia yang didukung oleh mungkin beberapa pihak, oknum-oknum yang saya harapkan jangan sampai ada pejabat yang terlibat. Lalu kemudian juga saya berharap bahwa masyarakat Indonesia bersikap menjadi lebih bijaksana gitu ya, seandainya memang menemukan, jangan sekali-sekali ikut menyebarkan, memberikan komentar dan lain sebagainya, karena kita semua, Anda akan menjadi orang-orang yang kemudian mendukung kejahatan. Baik, pada kasus di mana seseorang individu, terutama perempuan, yang kemudian ketika mendapatkan isu, lalu kemudian disebarkan dan akhirnya menjadi viral, lalu kemudian menjadi konsumsi publik, yang tentu saja ini akan memberikan tekanan ya. Sekali lagi bahwa yang bersangkutan saya belum memeriksa ya, saya berharap tentu sudah ada tindakan cepat dari tokoh-tokoh yang memang punya akses untuk bisa melakukan pendampingan, pemeriksaan dan tentu saja penanganan intervensi yang tepat gitu ya, baik dari sisi hukum, dari sisi psikologis dan juga dari sisi pengamanan selanjutnya. Nah, tetapi yang jelas tentu saja setiap orang yang mengalami kondisi ini mengalami situasi yang pertama mendapatkan informasi pribadi yang disebarkan secara luas, padahal belum tentu terbukti, padahal sebenarnya itu juga hoax, padahal lalu kemudian mendapatkan atau memperoleh situasi kondisi hatred speech juga, karena pasti ada yang komentar ya, memberikan pendapat-pendapat yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya juga termasuk penyebaran hoax ya. Nah, ini yang tentu harus kita hindarkan. Nah, para individu yang bisa menjadi korban hoax bisa saja mengalami gangguan-gangguan psikologis mulai dari yang paling ringan, sedang sampai berat. Dan situasi ini tentu juga harus dipertimbangkan bahwa situasi ini adalah bukan situasi yang ringan dan bukan situasi yang baru, karena yang bersangkutan pasti sudah mendapatkan juga tekanan-tekanan dari situasi-situasi yang lain gitu. Jadi saya berharap bahwa segera ada pendampingan, baik pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis terhadap yang bersangkutan. Lah kalau memang Baim tahu dia HIV, kan sudah berkali-kali saya katakan, kenapa kamu mau kawin nikah dengan orang yang kena penyakit HIV? Kan ketularan. Diduganya itu. Yang kedua, yang ketiga, nyatanya kan punya anak, nyatanya anaknya sehat walafiat.
Yang ketiga. Yang keempat, apakah pantas selama melaksanakan hidup rumah tangga itu menghumbar kejelekan-kejelekan dalam rumah tangga itu pada publik? Terlepas apapun hubungan suami istri, namanya suami istri itu ada saja kadang-kadang yang tidak sependapat, tidak sepakat dalam suatu persoalan. Tapi kan ini bukan untuk konsumsi publik. Ini yang saya katakan berkali-kali sangat-sangat tidak manusiawi, ya. Sangat tidak berpendidikan. Ya. Sekarang kembali lagi kepada dia, apa kamu sudah benar selama menjalani karirmu? Apa kamu paling setia sejagat raya? Baca diri sendiri lah. Jadi jangan kita melempar kayak ke muka orang atau melempar kayak sendiri. Karena kita juga belum tentu justru lebih parah dengan apa yang kita ungkapkan kepada lawan kita. Ya sudahlah, dalam hidup rumah tangga kalau memang kamu memang tidak bersepakat lagi untuk bersama, ya sudah aja pisah baik-baik. Nggak usah menghumbar tuh. Katakan aja, ayo kita bicara bahwa kita tidak sepakat lagi, kita berpisah saja. Ya, kita atur masalah antagonis, kita atur segala macam lah. Tapi kita berpisah secara baik-baik, tidak perlu kita menjelek-jelekan baik wanita maupun pria. Nah faktanya apa? Di dalam menjatuhkan Paula ini semuanya dihantam kejelek-jelekan daripada si Paula. Ini yang saya bilang tidak manusiawi. Nggak manusiawi kenapa? Kamu kan sudah punya keturunan. Kamu pernah nggak berpikir dampak mental yang akan dialami oleh keturunan? Itu yang saya katakan berkali-kali. Jadi saya bilang, saya anggap ya kurang etis lah. Nah, ini supaya sama-sama kita cermati, apalagi kita yang punya pasangan masing-masing. Ini merupakan pelajaran. Ya, saya yakin yang lain-lain juga seperti itulah. Ya, kalaupun berpisah aja, tapi jangan umbar kejelekan-kejelekan pasangan kita pada saat kita bersama. Nah, sekian dulu videonya guys. Jangan lupa di like, subscribe, biar kalian terus dapetin update berita gosip terhangat selebriti.